Kita mulai dengan doa seperti biasa ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Iya, kami, dosa kedua orang tua kami, sayangilah kedua orang tua kami, yang kami di waktu kecil. Ya Allah, jadilah kami orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain. Jadilah kami orang yang kaya dan mengayakan orang lain. Jadilah kami orang yang soleh dan mensolehkan orang lain. Jadikanlah ketiga hal tersebut menjadi saksi kami masuk ke surgamu. Ya Allah, permudahkanlah penyerapan ilmu kami pada siang hari ini untuk bermanfaat bagi masyarakat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, ini ada Mbak Erna sama Mbak Yeni ya. Gimana kabar kalian, guys? alhamdulillah baik Mbak. Masya Allah, Alhamdulillah ya Mbak Yeni ya. Ini Mbak Yeni selalu on the track nih. Masih semangat ya Mbak ya? Semangat Mbak. Oke. Nah teman-teman karena ini masih kurang kondusif ya, mungkin kita akan lebih ke materi dulu. Nanti setelah materi kita akan panjang di diskusi dan juga terkait tentang performa teman-teman sudah 3 minggu. Bagaimana kita lihat rapot teman-teman ya. Tapi alangkah baiknya kita pagi ini langsung ini aja, langsung materi ya. Karena lumayan banyak, tapi insya Allah mudah dipahami oleh teman-teman. Mbak Hasis berusaha untuk memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh teman-teman gitu ya. Karena backgroundnya juga bukan dari farmasi gitu. Jadi diambil itu ya. Kalau ada yang bingung, tanyakan. Karena materinya ini banyak istilah asingnya nanti. Gitu ya. Mbak Yeni apakah sudah terlihat? Lihat Mbak. Terlihat ya. Oke, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Nanti kita akan belajar bagaimana teman-teman bisa jago jualan sebagai konsultan obat dengan materi kita tentang vitamin, obat lambung, dan juga terkait tentang komplain pasien ya. Nah, di sini teman-teman sudah sering banget kalau misalnya kita dari materi 3 hari sebelumnya ya, kita harus tahu yang namanya pengobatan utama pasien tersebut disebabkan oleh apa, kemudian eh, simptom atau gejala yang dirasakan pasien kita obatin juga, dan seringkali kita tuh melakukan yang namanya vitamin, vitamin yang selalu kita tawarkan. Nah, di sini teman-teman bahasnya saya akan jelaskan apa sih pasien yang boleh dikasih vitamin dan juga yang nggak boleh dikasih vitamin. Nah, kemudian nanti juga terkait tentang obat lambung dan cara mengatasi komplain pasien itu seperti apa gitu. Emang sudah ada yang komplain kah? Sudah sering ada yang komplain itu Mbak Yeni? Kenapa Mbak? Ada yang sudah komplain? Kalau sejauh ini sih Mbak, kalau untuk komplain yang kenapa kayak kenapa tambah parah, kenapa ini begini, belum sih Mbak. Cuma kayak komplain yang kayak kenapa ya, kok belum sembuh kayak begitu. Komplainnya belum sembuh ya. Cuma kan kami bilang memang pengobatan kan nggak kayak makan lombo ya. Hari ini makan sekarang, sekarang makan sekarang pedis. Dia tuh butuh proses kayak begitu. Aku Eh, bilang, oh iya, kalau kita mau nanti ditambahkan misalnya kayak batuk, misalnya, oh berarti kalau sudah 3 hari, berarti kami tambahkan antibiotik, saya bilang begitu, atau tambahkan vitamin, karena kan pelanggan kadang-kadang ada yang datang beli obat, tapi kalau pas ditambahkan vitamin kan suka nggak mau dan nggak mungkin kami paksa. Terus kalau begitu mereka datang lagi dengan keluhan tidak sembuh, nah kami sarankan untuk lebih dari 3 hari tambahkan antibiotik dan vitamin. Nah dari situ Mbak, kalau biasanya sih kayak gitu doang sih, Mbak. oh, siap, siap, siap. Berarti lebih ke efektivitas obatnya ya, Mbak, Mbak ya. Tapi itu cara penyampaian Iya, juga sudah lumayan bagus nih untuk Mbak Erna, sudah cara mengatasin pasien ya.
Nanti tinggal dikumpulin. Jadi teman-teman harus ngumpulin yang komplain itu berapa. Karena satu orang komplain itu mewakili 10 orang yang komplain. Karena nggak semua orang tuh mau loh komplain gitu. Yang orang mau komplain tuh perlu kita apresiasi, kita hargain gitu. Karena dia percaya sama kita dan dia ingin mengkritik itu atau menanyakan itu karena sudah percaya sama kita. Jadi teman-teman harus bisa mengetreat gimana cara kalau pasien itu komplain gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan bahas terkait tentang peran apotik ya, bukan sekedar tempat beli obat, tapi pusat edukasi dan solusi kesehatan. Ini sering banget yang Mbak Haji sampaikan dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan nggak akan Mbak Haji bosan-bosan untuk menyampaikan ini kalau apotik itu bukan sekedar tempat jual beli obat, tapi pusat edukasi dan solusi kesehatan. Biar apa? Karena kayak Mbak Erna tadi ya sampaikan, itu untuk pasien itu trust, percaya sama kita dan dia itu ketika ada keluhan tanya ke kita dan kita lebih enak untuk menjelaskan sesuai situasi yang dirasakan oleh pasien tersebut. Nah, kemudian apoteker dan tim itu sebagai konsultan obat, fokusnya pada kebutuhan pasien, bukan sekedar transaksi aja. Kalau misalnya kita sudah menawarkan vitamin, tapi dia menolak, ya betul kata Mbak Erna, kita nggak bisa maksa, dan kita memang bukan tukang jual obat gitu, tapi kita sebagai konsultan obat, yang dimana kita melakukan edukasi pemanfaatan manfaat vitamin untuk pasien tersebut gitu. Kalau dia nggak mau merasakan manfaatnya, nanti disimpan aja nomor kita, Bu. Nanti kalau misalnya butuh apa-apa, langsung bisa hubungin nomor HP apotik atau nomor HP apotik Ibu atau nomor HP-nya kita simpen. Itu juga boleh. Nah, kemudian tujuan utama pada siang hari ini, teman-teman, kita akan memahami apa itu vitamin, mineral, kemudian produk non-obat ini sebenarnya pengen bahas sampaikan, tapi kayaknya nggak nggak memungkinkan. Tapi kalau misalnya di akhir nanti memungkinkan, kita akan bahas ya. Nah, kemudian cara mengatasi komplain dan obat lambung agar pelayanan lebih profesional. Nah, di sini bahas lebih ke vitamin, mineral, kemudian obat lambung dan juga komplain ya, bagaimana cara mengatasi komplain. Karena di apotek itu khususnya tempat bahas kerja ya, itu juga sering banget yang namanya bukan sering ya, beberapa komplain. Bahkan ada yang komplain di Google Review. Nah, itu kan sangat sangat itu ya, krusial banget kalau teman-teman sudah pakai Google Review atau Google Maps itu ya. Nah, itu ratingnya harus ada yang ranking ranting apa tuh bintang satu wajib ditelusurin siapa pasien tersebut. Itu pernah kita alamin juga, teman-teman. Nah, kita lanjut di sini terkait tentang vitamin ya, teman-teman. Bagaimana definisi vitamin itu sendiri pasti teman-teman sudah pada tahu ya. Dia itu berupa zat gizi yang mikro, sangat kecil ya, dibutuhkan sedikit tapi penting untuk metabolisme, imun, dan pertumbuhan tubuh gitu. Nah, mekanisme farmakologi yang intinya itu yang perlu teman-teman tahu itu adalah vitamin A. Vitamin A itu sebagai aktivasi reseptor nuklear, komponen rhodopsin atau retina pada mata gitu. Nah, vitamin A ini teman-teman diubah dalam tubuh menjadi bentuk aktif yang dapat menempel pada reseptor khusus di inti sel. Nah, kemudian saat reseptor ini tuh teraktivasi, ia akan memengaruhi kerja gen di dalam tubuh, terutama gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Selain itu, vitamin A itu dalam bentuk lain bergabung dengan rodopsin, yaitu pigmen cahaya di retina mata, melihat dalam kondisi gelap. Teman-teman, apa sih manfaat atau syarat ketika kita itu bisa melihat? Ada yang tahu nggak? Syarat utama untuk manusia itu bisa melihat. Syarat utama Hmm, ada yang tahu? Kenapa kornea. sih? Kenapa sih kita tuh bisa melihat? Mata, mata. Ya, ketika ada mata. Apa Mata. bedanya? Apa bedanya orang yang bisa melihat dan tidak bisa melihat? Kalau bisa oh cahaya. Good, good. Kenapa Mbak Ena? Jawabannya cahaya. Apa 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 komponen yang Betul, Mbak cahaya, Erna. utama Iya, dari cahaya. betul cahaya.
jadi pembeda ya manusia normal sama manusia yang Allah Betul. uji yang tidak dapat melihat itu karena di retina mata itu dia tidak bisa menangkap cahaya. Sedangkan mata kita itu butuh pantulan cahaya untuk memantulkan refleksi bentuk wujud yang kita lihat. Nah, itu. Jadi, untuk vitamin A itu adalah dia sebagai aktivasi reseptor yang ada di inti sel mata dan komponen di rodopsin retina gitu. Nah, ini untuk membantu proses di mata. Jadi, vitamin A itu adalah vitamin untuk mata. Itu mekanismenya ya. Nah, kemudian kalau vitamin B, B kompleks nih. Apa aja vitamin B kompleks, teman-teman? B1, B2, B1, B6, B12, betul. Nah, itu disebut dengan B kompleks. Kenapa B1? Ada nggak sih B2. B2, B3, dan itu? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, vitamin B kompleks itu, teman-teman, adalah kelompok vitamin yang berfungsi sebagai alat bantu, bisa dicatat ya, sebagai alat bantu enzim di dalam tubuh manusia gitu. Nah, mereka itu terlibat dalam hampir semua proses penyembuhan makanan menjadi energi. Jadi, fungsi utama vitamin B kompleks itu adalah dia itu melibat atau terlibat dalam hampir semua proses pengubahan makanan yang kita makan menjadi energi. Contohnya ya, vitamin B1. Vitamin B1 itu untuk membantu enzim mengolah karbohidrat. Nah, itu fungsi utama kenapa kandungan B kompleks itu adanya vitamin B1, B6, sama B12 ya. Untuk vitamin B1 itu membantu enzim mengolah karbohidrat menjadi energi. Kalau vitamin B2, teman-teman, itu membantu reaksi, oksidasi, dan reduksi dalam tubuh. Apa sih oksidasi reduksi, Mbak Hacis? Oksidasi dan reduksi itu adalah proses penambahan oksigen dan juga pengurangan oksiden. Ok, bukan oksigen ya, O ya, O2 gitu. Nah, itu dalam proses tubuh manusia ya. Kalau teman-teman pernah belajar terkait tentang kenapa sih kita itu bisa bergerak karena ada energi yang kita keluarkan. Nah, B1 itu fungsinya itu untuk membantu reaksi oksidasi dan reduksi tersebut gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau vitamin B3 ya, itu untuk membantu enzim dalam reaksi yang menghasilkan energi gitu. Nah, bedanya B2 sama B3, kalau B3 itu membantu enzim dalam reaksi yang menghasilkan energi atau ATP ya dalam tubuh. Kalau B2 itu dia hanya membantu proses reaksi oksidasi dan reduksi dalam tubuh gitu. Nah, sedangkan B6 untuk vitamin B6 itu dia membantu pembentukan zat kimia di otak dan metabolisme asam amino. Sedangkan kalau untuk vitamin B9 atau folat ya teman-teman, itu membantu pembentukan DNA dan RNA. Dan biasanya vitamin B9 ini bagus untuk ibu hamil ya, karena dia memang membantu pembentukan pembentukan DNA dan RNA manusia gitu. Makanya asam folat ini biasanya direkomendasikan untuk ibu hamil. Kemudian ada lagi yang namanya vitamin B12. Dia itu bagaimana mekanismenya? Dia membantu pembentukan sel darah merah dan selubung saraf. Jadi yang berkaitan tentang sistem saraf, nah itu bisa dibantu oleh vitamin B12. Nah, tanpa vitamin B ini tubuh tidak bisa menghasilkan energi secara efisien gitu. Efisien tuh apa, teman-teman? Lebih cepat, kemudian lebih banyak, lebih efektif. Nah, gitu. Nah, ini fungsi untuk vitamin B kompleks kenapa eh, bermanfaat untuk pasien kita gitu. Karena dia sebagai koenzim metabolisme energi untuk menghasilkan energi. Nah, sedangkan untuk vitamin C, teman-teman, vitamin C ini mekanismenya adalah bekerja sebagai zat pelindung sel yang menetralkan radikal bebas berbahaya. Jadi dia pelindung sel yang menetralkan radikal bebas berbahaya. Ya juga itu menjadi alat bantu enzim yang membentuk kolagen, yaitu protein utama penyusun kulit, tulang, dan jaringan ikat di dalam otot gitu ya. Selain itu, vitamin C itu membantu penyerapan zat besi
dari makanan di usus sehingga bermanfaat mencegah anemia. Ini adalah untuk vitamin C. Dia sebagai antioksidan gitu ya, sebagai kofaktor kolagen, bantu absorpsi zat besi dalam tubuh. Nah, ini bisa teman-teman dicatat ya. Kemudian kalau untuk vitamin D, Mbak Hacis, vitamin D itu adalah dia diubah, jadi di dalam tubuh kita ya, vitamin itu tuh D itu diubah di hati teman-teman dan di ginjal menjadi bentuk aktif bernama kalsitriol gitu. Jadi kalau hanya vitamin D itu tuh tidak ada manfaatnya, tapi ketika dia berubah jadi kalsiterol, nah baru itu bermanfaat bagi tubuh. Kalsiterol itu sendiri adalah kalsiterol itu ketika vitamin D bentuk inaktifnya ya diubah di hati dan di ginjal, itu akan menjadi bentuk aktif yang bernama dengan kalsiterol. Nah, kalsitriol ini kemudian masuk ke reseptor khusus di inti sel gitu, teman-teman. Yang akan memicu tubuh memproduksi protein untuk menyerap kalsium dan fosfat dari usus. Dengan cara ini, vitamin D ini menjaga kesehatan tulang dan gigi serta keseimbangan mineral dalam darah. Nah, jadi dia itu dari aktif jadi kalsitriol ya. Bentuk aktifnya vitamin D itu disebut dengan kalsitriol. Dia itu mengikat reseptor yang ada di nuklear dan meningkatkan absorpsi kalsium dan juga fosfat di dalam tubuh. Nah, itu adalah vitamin D. Kemudian vitamin E. Vitamin E itu adalah pelindung sel, teman-teman, yang larut dalam lemak. Ia bekerja di dalam membran sel dengan menghentikan proses oksidasi lemak yang bisa merusak struktur membran dalam tubuh. Nah, dengan begitu, vitamin E ini melindungi sel dari kerusakan dan membantu menjaga kesehatan kulit, saraf, dan sistem kekebalan tubuh. Ada lagi sebagai antioksidan ya, lipofilik, cegah peroksidasi lipid di dalam membran. Ada lagi vitamin K, teman-teman. Vitamin K itu menjadi alat bantu enzim di hati yang berperan dalam mengaktifkan faktor-faktor pembekuan darah. Kalau misalnya ada yang mimisan gitu kan, nah maka dia butuh vitamin K nih. Karena kalau mimisan kan artinya dia sulit untuk pembekuan darahnya ya karena dia ke bawah gitu ya. Nah, makanya dibutuhkan vitamin K, alat bantu enzim di hati yang berperan dalam mengaktifkan faktor-faktor pembekuan darah. Nah, tanpa vitamin K ini teman-teman, faktor pembekuan ini tidak bisa bekerja dengan baik sehingga proses pembekuan darah itu bisa terganggu. Nah, mekanisme untuk vitamin K ini sangat penting untuk mencegah perdarahan yang berlebihan. Dia sebagai aktivasi faktor koagulasi atau pem, pem- ben- ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman dari mekanisme vitamin ini? Nah, ringkasannya ya teman-teman, untuk bisa diingat ya. Kalau vitamin A itu dia atur gen dan penglihatan malam. Kemudian untuk vitamin mata ya, kalau vitamin B kompleks, dia itu ubah makanan menjadi energi dan mendukung saraf dan darah. Yang tadi yang vitamin saraf apa teman-teman? B apa? B1, B2? Halo, halo. Iya, Mbak. Vitamin saraf tadi vitamin B berapa? B1? Halo, halo. Kok nggak ada suaranya sih? Ini kalian, ini Mbak Hacis itu ya, jelasin sendiri.
Kalau nggak bisa, itu bisa di itu aja, di chat. Oh iya iya. Yang saraf vitamin B berapa? Nanti Sebelum sambil. kita lanjut. Heeh. Atau mau diulang? Diulang, Mbak. Diulang yang kayaknya. Dasar ya kalau nggak ditanya. Dicatat ya teman-teman ya, nanti Mbak Haris tanya lo di akhir. Nggak di akhir Oh, deh. Oke, kita ulang ya. mm-mm. Secara singkat teman-teman, untuk vitamin A, vitamin dari vitamin apa yang mau diulang? Vitamin B aja, Mbak. D aja, oke. Untuk vitamin B kompleks itu vitamin yang berfungsi sebagai alat bantu enzim di dalam tubuh. Dia itu sebagai koenzim metabolisme energi. Untuk vitamin B1 itu membantu enzim mengolah karbohidrat menjadi energi. Sedangkan vitamin B2 itu membantu reaksi oksidasi dan reduksi. Vitamin B3 dia membantu enzim dalam reaksi yang menghasilkan energi. Dan vitamin B6 membantu pembentukan zat kimia otak dan metabolisme asam amino. B6, B6. Ya kah? Membantu pembentukan zat kimia otak dan metabolisme asam amino, guys. Untuk vitamin B9 atau folat ya, membantu pembentukan DNA dan RNA. Sedangkan vitamin B12 membantu pembentukan sel darah merah dan selubung saraf. B12 sel darah merah sel. Ayo, Ada tanpa vitamin B, tubuh tidak bisa menghasilkan energi secara efisien. Jadi, vitamin berapa? Vitamin apa yang berperan yang bisa untuk mengatasi saraf? Biasanya itu untuk pasien-pasien diabetes yang kemarin tuh materinya. B6, B6, B12, B12, apalagi? B9, Yakin? B6, B12 dengan B9 tadi. B1, B6, B12. Untuk saraf. B6, B12 sama B3. B3, D3, vitamin D. B3 ada tadi. Ayo, Enggak, D. kunci Ya. jawabannya. B6 sama B12, Mbak. Kalau saya, Oke. Yakin, Mbak Yeni? insya Allah. Mbak Erna? Enzim energi, energi ke tubuh. B3 tuh? Mm-mm. B6, B6 otak. Dengan B12, B12 itu struktur sel darah, darah ke saraf. Oksida, apakah tadi B9? Bacis kok bisa diulangi yang B9? B6 dengan B12 saya, Mbak. Apa? Oke, ulang ya. Vitamin B9. Yang Vitamin B9 itu adalah folat, teman-teman. Dia membantu pembentukan DNA dan RNA. polat-polat dia. DNA dan RNA. Dia lebih ke untuk promil ya, Mbak. Betul. B6, B12 aku, Mbak. Cari apa? B6 sampai B12. Yakin? Yakin, Mbak. Kunci jawabannya? Dikunci? Yakin nggak? Kunci nggak? Bismillah kunci, Mbak. Oke, jawaban yang benar adalah teman-teman. Jeng, jeng, jeng. Untuk vitamin saraf yang biasanya diresepkan atau dipakai itu adalah vitamin B1
tiamin, vitamin B6, piridoksin, dan vitamin B12, kobalamin. Kobalamin ya teman-teman. Jadi jawabannya kurang satu, vitamin B1. Kenapa? Bahkan Oh, kok bisa ya, vitamin B1 kan bukannya dia tadi sebagai eh, karbohidrat ya, karbohidrat. Nah, jadi teman-teman vitamin B1 atau tiamin itu dia membantu enzim mengubah glukosa menjadi energi. Kan betul ya? Dari karbohidrat menjadi energi untuk sel saraf itu bisa. Jadi seluruh tubuh itu bisa untuk vitamin B1. Nah, energi ini penting agar saraf itu dapat menghantarkan impuls dengan baik. Nah, manfaatnya vitamin B1 itu dia menjaga fungsi saraf perifer, mencegah gangguan seperti kesemutan, kelemahan otot, dan neuropati akibat kekurangan energi. Gitu. Catatannya akibat kekurangan energi ya. Kemudian kalau misalnya kekurangan vitamin B1 atau defisiensi itu akan terjadi beri-beri atau kelumpuhan otot, gangguan saraf gitu. Itu adalah alasan kenapa vitamin B1 atau tiamin nama lainnya ya, itu bisa untuk vitamin saraf atau neurotropik ya vitamin. Nah, kalau vitamin jadi teman-teman harus tahu vitamin neurotrotik itu ada B1, B6 sama B12. Nah, kita bahas B6. Nama lain B6 itu adalah piridoksin ya, teman-teman. Nah, mekanismenya kenapa vitamin B6 ini bisa untuk sebagai salah satu vitamin saraf itu karena dia diperlukan untuk membuat neurotransmitter ya, zat kimia otak seperti serotonin, dopamin, GABA. Nah, neurotransmitter ini penting untuk komunikasi antar sel saraf gitu. Nah, manfaatnya dari vitamin B6, piridoksin itu dia mengurangi keluhan kesemutan dan membantu fungsi otak tetap stabil. Kalau kekurangan vitamin B6, dicatat ya, itu bisa mengalami kejang, iritabilitas, dan neuropati perifer gitu. Catatan ya, kalau untuk vitamin B6 ini eh, dosisnya sangat tinggi, jangka panjang bisa justru menimbulkan neuropati. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Ini jangka panjang untuk vitamin B6. Kemudian alasan kenapa vitamin B12, mekobalamin itu termasuk dalam vitamin saraf karena dia membantu pembentukan mielin, lapisan pelindung saraf dan penting dalam sintesis DNA. Nah, manfaatnya dia mencegah kerusakan saraf, mengurangi neuropati diabetik, dan mendukung daya ingat. Kalau kekurangan vitamin B12 itu bisa menyebabkan anemia, mega, megaloblastik ya. Kemudian neuropatik perifer atau mati rasa, kesemutan, gangguan keseimbangan. Nah, ini biasanya vitamin B kompleks itu diresepkan untuk pasien-pasien diabetes yang mengalami eh, kesemutan, kram gitu karena dari kekurangan energi gitu. Balik lagi fungsi tadi ya, vitamin B kompleks itu sebagai koenzim metabolisme energi. Gitu. Paham teman-teman? Atau malah bingung? Paham, paham, paham? paham, Pak. Oke, jadi eh, biar gampang ingatnya bisa dicatat ya. Kalau vitamin B1 itu dia sebagai sumber energi saraf, vitamin B6 dia sebagai pengatur komunikasi saraf, dan vitamin B12 sebagai pelindung selubung saraf. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, analoginya teman-teman, kalau misalnya teman-teman pusing terkait tentang yang dijelasin Mbak Haris, apalah itu ya. Nah, ini Mbak analoginya, mau tanya, teman-teman. boleh? Boleh dong, apa tuh? Berarti vitamin B1 Ya, itu B6 sama B12 ini ada hubungannya sama penyakit epilepsi. kalau hubungan dengan epilepsi, nah kita harus balik lagi. Epilepsi itu penyebabnya apa? Kejang kan, Mbak? Betul, karena ada saraf, gitu ya. Iya, Mbak. Apakah bisa untuk pasien epilepsi? Itu jawabannya bisa.
Tapi apakah ada hubungannya antara vitamin B kompleks dengan situasi kejang? Itu perlu dilihat lagi ya, Mbak Yani ya. Kalau untuk hubungan dengan kejang itu, kenapa dia bisa jadi kejang? Ya? Kenapa dia bisa jadi kejang itu karena produksi gabanya berkurang. Dan ini bisa dibantu dengan vitamin B6 gitu ya. Kemudian kalau untuk karena kejangnya itu kekurangan energi, itu bisa pakai vitamin B1. Tapi ketika orang itu kejang dikasih vitamin B kompleks, dia nggak berefek. Karena vitamin itu fungsinya hanya suplemen, teman-teman, bukan mengobati. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjang, pengobatan jangka panjang atau maintenance-nya itu boleh untuk kasus epilepsi dan juga vitamin B kompleks itu sangat dianjurkan. Tapi ketika serangan itu obat gitu, Mbak. Mbak Yeni. Paham atau masih bingung? Paham, Mbak. Siap ya. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien epilepsi, dikasih tawaran untuk tambahan vitamin B kompleks biar nggak jadi pengulangan gitu ya, pengulangan pengulangan kejang atau epilepsinya. Nah itu juga bisa jadi bahan cross-sellingnya Mbak Yeni ya untuk pasien-pasien epilepsi. Oke kita lanjut, Lanjut, Mbak Hacis. lanjut ya. Nah ini teman-teman harus tahu analogi, bukan harus tahu ya. Ini Mbak Aziz buat, jadi teman-teman biar mudah ngingetnya masing-masing vitamin gitu. Ada yang namanya vitamin A. Vitamin A ini adalah disebutnya sebagai lampu senter di malam hari. Seperti senter yang menuntun jalan di kegelapan. Vitamin A ini membuat mata bisa melihat di malam hari. Selain itu, ia seperti arsitek tubuh, mengatur pertumbuhan dan menjaga kulit serta jaringan tetap sehat. Jadi dia kata kuncinya dapat membantu mata melihat dan jaga jaringan dalam tubuh. Kemudian untuk vitamin B, B kompleks ya itu sebagai mesin pengolah energi. Bayangkan ya teman-teman seperti pabrik ya, bayangkan tubuh kita tuh seperti pabrik di mana vitamin B itu adalah mesin-mesin kecil yang mengubah makanan menjadi tenaga. Nah, tanpa mesin ini, pabrik itu bisa macet, teman-teman. Jadi, tubuh itu jadi cepat lelah, saraf tidak bekerja baik, dan darah tidak terbentuk sempurna. Gitu ya. Kemudian, untuk vitamin C itu adalah tukang las dan tameng pelindung. Nih, gambarnya tukang las dan tameng pelindung. Kenapa dia bisa seperti itu, Mbak Hacis? Karena vitamin C ini seperti tukang las yang menyatukan besi dan baja, teman-teman. Ia menyatukan kolagen agar luka itu cepat menutup. Ia juga itu seperti tameng yang melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Plus, ia seperti asisten pribadi zat besi, memastikan zat besi itu lebih mudah diserap dalam tubuh. Nah, makanya dia buat luka cepat sembuh dan melindungi tubuh gitu dari radikal bebas. Nah, lanjut untuk analogi dari vitamin D. Dia sebagai kunci gerbang gudang kalsium. Kenapa dia disebut dengan gudang? Karena vitamin D itu bekerja seperti kunci yang membuka gerbang usus supaya kalsium dan fosfat itu bisa masuk ke darah. Nah, tanpa kunci ini, kalsium itu banyak lewat begitu aja, teman-teman. Jadi, tulang itu bisa rapuh. Nah, sehingga manfaat vitamin D itu dia menjaga tulang dan gigi kuat. Paham ya? Apa yang ada yang perlu diulang atau kecepatan? Kalau Agak kan, Mbak Hacis. paham ya? Iya, Mbak Hacis. Oke. Ini memang bahasanya sedikit Mbak Haji permudah biar teman-teman paham gitu. Nah, ada lagi yang namanya vitamin E, itu disebut dengan bodyguard cell. Kenapa dia disebut dengan bodyguard? Karena dia vitamin E ini
adalah penjaga keamanan di pintu sel. Tugasnya, dia memastikan membran sel itu tidak rusak oleh penjahat bernama radikal bebas. Nah, kalau sel aman, tubuh tetap sehat. Gitu. Pelindung dari radikal bebas vitamin E. Sedangkan vitamin K itu tukang rem darah. Tukang rem darah ya. Kenapa bisa disebut dengan tukang rem? Karena vitamin K ini seperti sistem rem mobil, teman-teman. Kalau teman-teman naik mobil ya, kalau tubuh berdarah, vitamin K itu membantu remnya bekerja sehingga menghentikan perdarahan. Tanpa vitamin K, darah susah membeku dan bisa berbahaya gitu. Jadi semua vitamin itu hanya membantu teman-teman. Jadi dia tidak mengobati. Beda dengan obat-obat khusus untuk pengobatan gitu ya. Dia hanya membantu untuk lebih efisien. Nah, itu yang perlu teman-teman sampaikan ke pasien gitu. Kalau sulit menyampaikan dengan bahasa kedokteran atau kedokteran itu ya gunakan analoginya aja gitu ya. Nah, lanjut teman-teman kalau tadi soal vitamin dan sekarang mineral. Mineral itu adalah zat gizi esensial, teman-teman, anorganik yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sangat kecil, mikro atau malah trace ya gitu ya, maupun besar dalam makro untuk berbagai fungsi biologis. Mineral ini tidak diproduksi oleh tubuh, sehingga manusia itu harus diperoleh dari memperolehnya dari makanan ataupun dari suplemen. Nah, mineral itu berperan dalam struktur tulang, gigi, membran sel ya, fungsi enzim sebagai kofaktor, kemudian keseimbangan cairan dan elektrolit, sistem saraf dan kontraksi otot. Di sini kita lanjut manfaat dari vitamin, teman-teman. Vitamin A ringkasannya sebagai untuk penglihatan, kulit, dan imunitas. Vitamin B kompleks sebagai energi untuk saraf dan untuk darah. Kemudian vitamin C itu sebagai untuk imunitas ya, menjaga imunitas, luka biar cepat sembuh, itu bisa pakai vitamin C. Kemudian kalau tulang dan gigi itu pakai vitamin D. Kemudian vitamin E itu perlindungan sel, fertilitas ya. Kemudian fertilitas itu kesuburan teman-teman. Kemudian K, pembekuan darah. Nah, untuk aturan konsumsinya sendiri ya teman-teman untuk vitamin itu ada yang larut lemak dan ada yang larut air dan jangan sampai overdosis untuk vitamin A, D, dan E. Nah, yang untuk larut lemak, teman-teman ingat aja AD. AD. Vitamin A, D, E, K. Itu dia larut lemak sehingga aturan minumnya adalah minum dengan makanan berlemak. Kemudian kalau untuk vitamin B dan B kompleks, vitamin C, itu aman diminum kapan saja, lebih baik setelah makan. Khususnya untuk vitamin C ya, karena sifatnya asam. Nah, efek samping dari vitamin, teman-teman, jadi bukan hanya obat, vitamin juga punya efek sampingnya. Ada yang menyebabkan hepatotoksik, teratogenik, kemudian kalau vitamin A ya, kemudian ada vitamin B6 itu neuropati dosis tinggi, kemudian kesemutan gitu ya, diare, vitamin C itu bisa efek sampingnya diare, batu ginjal gitu. Kenapa vitamin C bisa ngalamin efek sampingnya ke batu ginjal? Karena kita jelasin di selanjutnya ada. Karena salah satunya di ekskresinya teman-teman. Ekskresi vitamin C itu di ginjal. Ketika ekskresi itu kan butuh namanya cairan ya, mineral gitu ya. Ketika kita kurang minum sehingga tubuh tidak bisa mengeluarkan vitamin C yang berlebih, itu akan memperparah tugas ginjal sehingga menyebabkan batu ginjal. Tapi nggak semuanya teman-teman bisa gitu, nggak langsung gitu ya. Kemudian jadi cara ngatasinnya gimana?
perbanyak air putih, teman-teman. Sehingga obat vitamin C itu bisa keluar dari urin gitu ya. Kemudian kalau untuk efek samping vitamin D, dia hiperkalesemia, teman-teman. Kalau vitamin E, dia risiko perdarahan. Dan vitamin K ya, itu interaksi dengan warfarin. Itu bahaya. Jadi kalau pasien ada warfarin, eh, jangan itu ya, harus wanti-wanti. Nah, lanjut teman-teman, kondisi seperti apa sih yang perlu vitamin? Kondisinya adalah ibu hamil perlu kita kasih folat dan juga Fe ya. Kemudian lansia atau dia yang mengalami osteoporosis itu dikasih vitamin D dan Ca ya. Kemudian anemia itu B12 teman-teman plus folat berhubungan dengan DNA ya folat. Kemudian kalau pasiennya infeksi atau luka dikasih vitamin C atau flu juga bisa. Kalau kelelahan itu vitamin B kompleks atau mudah ngantuk nih teman-teman kalau misalnya mudah ngantukan ya itu biasanya kurang vitamin B, B kompleks gitu ya. Atau B1, biasanya B1 sih. Kemudian kalau pasien yang defisiensi atau kekurangan gizi, minumnya vitamin A, gitu ya. Ini untuk kondisi pasien yang perlu vitamin. Selanjutnya, bagaimana sih tips konseling ke pasien? Karena sering banget kok, bukan cuma teman-teman, eh, teman-teman apa, bukan cuma yang apa Mbak Erna sama Mbak Yeni yang ngalamin, tapi teman-teman di apotek juga ketika kita melakukan cross selling vitamin tuh pasien nggak mau, nggak mau nggak mau itu loh kita tawarin vitamin nggak lah gitu jawabannya pasti enggak. Nah bagaimana tipsnya teman-teman, jangan sekedar menjual tadi ya balik lagi jangan cuma sekedar tambah vitamin atau ibu sekalian redoxonnya gitu jangan, hubungkan vitamin dengan masalah pasien. Nah nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian gunakan bahasa sederhana teman-teman, jangan pakai bahasa yang tidak dimengerti oleh pasien. Kemudian pastikan relevan ya, jangan tawarkan vitamin yang tidak ada hubungannya dengan keluhan pasien. Biasanya kita itu pasiennya cuman pasiennya beli obat apa, kita kasih vitamin apa gitu. Nah, jadi nggak sesuai dengan nggak relevan gitu. Tips pertama, jelaskan manfaat sederhananya. Biar tulang kuat, daya tahan tubuh baik, dan luka cepat sembuh. Bisa pakai vitamin D. Gitu. Ingatkan aturan minumnya. Misalnya, kalau misal obat-obat PPI, obat-obat mah ya sebelum makan, vitamin D itu dengan makanan berlemak. Gitu. Cara minumnya. Cara aturan minumnya kalau vitamin A, D, E, K itu dengan makanan berlemak. Karena penyerapannya lebih optimal nih. Karena dia larut pada lemak. Kemudian edukasi teman-teman. Efek samping ringan, tapi jangan menakutkan ya. Kemudian kapan perlu berhenti atau cek ke dokter. Nah, teman-teman harus tahu juga. Jangan sampai kalau apotek itu hanya fasilitas pertama ya, vaskes pertama ketika perlu ada lanjutan. Nah, itu kapan kita harus tahu juga. Kasus yang ada di apotek, pasien dengan anemia atau lemes. Obat utamanya adalah zat besi ya. Kemudian cross-selling-nya adalah vitamin C karena dapat meningkatkan absorpsi zat besi. Nah, itu kan lebih enak. Kemudian cara menyampaikannya, bisa sebut namanya ya. Ibu Putri misalnya, Bu, selain obat penambah darah, biasanya kan beli Sangobion ya. Penambah darah, bisa tambah vitamin C-nya, Bu. Fungsinya membantu zat besi terserap maksimal. Jadi tubuh lebih cepat bugar. Gitu ya. Bisa di copy atau dicatat teman-teman. Iya, Mbak. Nah, kemudian untuk pasien ibu hamil, obat utamanya asam folat, zat besi ya. Kroselingnya adalah vitamin D dan kalsium. Dia menjaga tulang dan gigi ibu serta pertumbuhan janin. Cara menyampaikannya,
Selain zat besi, ibu juga perlu loh vitamin D dan kalsium untuk tulang ibu dan janin. Jadi bukan hanya sehat sekarang, tapi juga mencegah risiko tulang rapuh di kemudian hari untuk pasien ibu hamil. Lanjut, pasien sering sariawan atau flu berulang. Apalagi ini lagi masa pancaroba ya. Obat utamanya biasanya yang mengobati gejalanya ya, simptomnya ya, kayak paracetamol, antihistamin gitu. Maka kroseling teman-teman tambah vitamin C dan multivitamin. Cara menyampaikannya gimana? Ibu Bu Hayu misalnya, biar tidak gampang flu lagi, sebaiknya tambahkan vitamin C. Ini membantu daya tahan tubuh dan mempercepat pemulihan. Atau bisa sampaikan, Bu, mau cepat sembuh nggak? Biar nggak berulang. Ini bisa pakai vitamin C dan multivitamin loh, Bu, biar dapat membantu daya tahan tubuh ibu dan mempercepat pemulihan. Dan tidak berulang, itu juga boleh. Kemudian pasien osteoporosis atau nyeri sendi. Obat utamanya pasti obat tulang ya, kalsiterol gitu ya, bisfosfat gitu. Nah, cross-sellingnya adalah vitamin D dan vitamin K. Cara menyampaikannya, Bapak, obat ini bagus untuk tulang, tapi supaya penyerapannya lebih maksimal, tambahkan vitamin D loh. Kalau dikombinasikan, tulang akan lebih kuat dan risiko patah berkurang. Nah, ada yang sudah punya pasien yang selalu beli kalsiterol? Ada nggak? Itu lumayan, karena dia rutin dan biasanya Mbak Hasis tambahin vitamin D sama vitamin K. Kemudian untuk pasien lansia, obat utamanya adalah obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Udah kita bahas kemarin ya. Nah, cross-selling vitaminnya itu adalah multivitamin B kompleks dan D. Cara menyampaikannya, Ibu, untuk menambah energi dan menjaga saraf tetap sehat, bagus ditambah vitamin B kompleks, Bu. Vitamin D juga penting karena lansia sering kekurangan akibat kurang matahari. Nah, itu boleh disampaikan. Nah, selanjutnya pasien luka lama sembuh atau pasca operasi. Obat utamanya pasti antibiotik ya, kemudian analgesik anti nyerinya. Cross-selling yang bisa teman-teman tambahkan adalah vitamin C dan zinc. Cara menyampaikannya, Ibu, biar lukanya cepat kering dan sembuh, tambahkan vitamin C dan zinc. Ini membantu pembentukan kolagen dan mempercepat penyembuhan. Lanjut, paham teman-teman? Sebelum kita lanjut ke contoh obat di apotik. Paham, Mbak Hacis. Ya. Oke, nah ini adalah contoh obat di apotik. Vitamin C ya, asam ascorbat itu biasanya vitamin, redoxon, dan unggulan kita itu untuk menambah transaksi 2000 kita pakai vitamin. Redoxon, Holistic Care ya, ester C itu lumayan kan harganya ya teman-teman. Dosisnya itu 500 sampai 1000 miligram atau 1 gram gitu ya untuk dewasa. Nah, cara minumnya sesudah makan karena dapat untuk mengurangi iritasi lambung. Kemudian, kapan diminum asam vitamin C ini? Itu bisa pagi atau siang teman-teman, jangan terlalu malam karena bisa meningkatkan asam lambung. Efek sampingnya diare, perut kembung, batu ginjal ya, dosis tinggi lebih dari 2 gram per hari itu bisa menyebabkan diare, perut kembung gitu. Kalau untuk vitamin C perbanyak minum air putih ya, karena absorpsinya itu cepat diserap di usus teman-teman, di usus al halus ya, dengan transport aktif dan difusi. Nah, ekskresi atau pengeluarannya itu lewat ginjal, urin, dalam bentuk asam askorbat atau metabolitnya. Contoh obat di apotik untuk vitamin D. Untuk vitamin D itu contohnya Osfit D, Vidoron, D3 1000, atau teman-teman ada apa nih vitamin D di apotek?
Biasanya pas COVID kemarin laku nggak sih? Laku keras kita banyak dicari vitamin D. Teman-teman juga pas COVID itu nggak sih? Sudah buka ya Azra ya? Belum, Oh belum. Berarti tahun belum. berapa Azra? 3 tahun berarti Lima tahun kurang berapa ya? tiga, dua dua. Ah, ah. Hmm, oke oke. Habis COVID kayaknya. Iya kan pas COVID ya, Habis COVID. habis COVID. Vitamin D-nya ada apa aja Mbak Erna di apotik Azra? Kita ada D1000, Devit, terus Fasfit, terus ada High, High, Has, Has 1000. Apa aku lupa apa itu sih. Oke. Nah, Ada HD 5000. betul high day ya, berarti sama lah 11-12 kita. Ya, Nah, untuk dosisnya itu dia kebutuhan seharian itu adalah 400 sampai 1000 IU. Kecil banget teman-teman per hari. Itu mencegah defisiensi. Kalau terapi bisa ke 1000 sampai 5000 per hari sesuai indikasi ya. Kalau pasien COVID biasanya dia nyari yang 1000. Kalau parah itu 5000. Tapi kalau untuk pencegahan aja itu 400. Cara minumnya itu sesudah makan lebih baik dengan makanan berlemak karena dia masuk ke vitamin yang larut lemak. Kapan diminum vitamin D? Pagi atau siang bersamaan dengan makanan utama. Itu lebih bagus. Kemudian efek samping dari vitamin D itu adalah hiperkalsemia, kayak mual, muntah, lemah, batu ginjal gitu ya. Bila overdosis. Absorpsinya di usus halus bersamaan lemak dibantu oleh empedu. Absorpsi itu penyerapannya, teman-teman. Untuk ekskresi itu terutama lewat empedu dan feses, sebagian kecil lewat urin. Kemudian zat besi itu contohnya adalah sangobion, Ferlin, tonikum Bayer gitu ya. Dosisnya adalah 60 sampai 120 miligram per hari ya, dewasa untuk terapi anemia. Kemudian cara minumnya idealnya sebelum makan dengan air putih. Penyerapan optimal itu sering diberikan sesudah makan untuk mengurangi mual. Nah, kalau misalnya ada pasien anemia, kemudian dia juga emah gitu ya. Nah, itu saranin untuk eh, sangobion itu setelah makan biar mengurangi rasa mual. Kapan diminumnya? Itu malam hari lebih nyaman karena efek mual lebih ringan. Kemudian efek sampingnya itu mual, konstipasi, feses hitam. Kemudian absorpsinya itu di duodenum dan jejunum lebih baik dalam suasana asam. Ekskresinya itu sangat sedikit lewat urin, teman-teman. Sebagian besar hilang lewat feses dan perdarahan alami, kulit dan mukosa. Nah, ringkasnya teman-teman untuk kalsium dan vitamin D itu pasangan penting untuk tulang. Kemudian zat besi dan vitamin C itu pasangan penting untuk pasien anemia. Dan magnesium sama kalsium itu penting untuk saraf dan jantung. Kalau zinc itu untuk mempercepat penyembuhan luka dan daya tahan tubuh. Kalau yodium untuk kesehatan tiroid. Nah, kita lanjut ke obat lambung. Obat lambung mah atau GERD ya. Aturan pakainya, oh sudah aturan pakai ya. Nah, teman, kita contoh. Wah, hilang nih. Ternyata slide, sebentar, Mbak Haji carikan slide-nya ya.
Oke, teman-teman, ternyata satu slide hilang. Itu terkait tentang definisi ya. Mbak Haris jelasin aja. Bisa dicatat ya, teman-teman. Untuk obat lambung ya, teman-teman. Untuk obat lambung sendiri itu adalah mm, ada empat, ada empat mekanismenya ya, teman-teman. Bisa dicatat. Yang pertama itu kayaknya ada juga ada penjelasan selanjutnya ya. Kalau untuk golongan yang pertama antasida ya teman-teman. Ini cara minumnya itu saat gejala beri jeda 2 sampai 4 jam dengan obat lain ya. Nah, mekanisme antasida itu contohnya magnesium hidroksida, MgOH ya biasanya itu aluminium atau Al. Kombinasinya kayak contoh Milenta, Prokma gitu ya. Nah, mekanisme antasida itu adalah dia bekerja langsung di lambung dengan menetralisir asam lambung HCl. Jadi sebagai eh, terlihat ya teman-teman ya. PPT-nya nggak kelihatan, Mbak. Oh, nggak kelihatan. Oke. Mana PPT-nya? Nah, sudah terlihat Mbak Yeni? Sudah ya. Nah, di sini mohon maaf ya teman-teman ya, Mbak Yani, Mbak Erna ya. Ternyata definisi dan juga mekanisme dari penyakit MAH ini satu slide hilang kayaknya. Nah, jadi di sini ada empat teman-teman, ada antasida, H2 blocker, PPI, dan sukralfat untuk obat lambung. Itu mekanismenya akan kita jelasin ya. Untuk antasida sendiri tadi ya, dia itu terdiri dari MgOH, AlOH atau aluminium dan magnesium. Kombinasi kedua ini itu seperti promah, kemudian milanta. Mekanisme antasida itu dia adalah bekerja langsung di lambung dan dengan menetralisir asam lambung HCl gitu. Nah, efek cepatnya dalam menit, teman-teman, untuk antasida ya. Tapi apa ya, catatan penting banget untuk antasida itu karena dia mengandung Mg, dia cenderung sebabkan diare, teman-teman. Sedangkan kalau Al, aluminium itu cenderung sebabkan konstipasi. Nah, kenapa alasan untuk obat antasida itu dia dikombinasi. Biar enggak, kalau cuma dikasih MgOH aja, dia akan menyebabkan diare. Kalau Al itu menyebabkan konstipasi, sulit BAB. Kombinasi keduanya ini itu baik untuk gejala mah ringan, nyeri ulu hati, dan nyeri ulu hati sesekali untuk menetralkan asam lambung. Minumnya saat gejala beri jeda 2 sampai 4 jam dengan obat lain. Paham ya untuk apa mekanisme antasida ya, teman-teman ya? Iya, Mbak. Kalau kalau nggak paham atau Mbak Haris kecepatan itu langsung tanya aja teman-teman. Oke, oke, siap, Mbak. Oke, lanjut ya. Untuk H2 blocker. H2 blocker itu histamin 2 reseptor antagonis kepanjangannya. Histamin 2 reseptor antagonis. Perlu dicatat nggak? Atau perlu Mbak Haris chat biar teman-teman tahu? Chat, chat. Oke, H2 blocker itu kepanjangannya dari histamin, histamin 2 reseptor antagonis. Itu ya. Nah, contohnya adalah famotidin, ranitidin, yang belakangnya dindin gitu ya. Mekanisme H2 blocker ini, dia menghambat reseptor H2 histamin pada sel paritel lambung, sehingga produksi asam itu berkurang. Nah, efeknya itu mulai dari 30 sampai 60 menit. Bertahan 6 sampai 12 jam. Makanya untuk golongan H2 blocker itu biasanya 2 kali sehari gitu ya. Karena atau 3 kali sehari itu bisa. Karena dia bertahan 6 sampai 12 jam di dalam tubuh. Catatan penting untuk golongan H2 blocker,
itu adalah digunakan untuk gejala sedang atau terutama keluhan malam hari. Efek sampingnya sakit kepala, diare atau konstipasi, jarang gangguan mental pada lansia. Untuk PPI, itu adalah PPI itu kepanjangan dari proton pump inhibitor. Inhibitor. Nih ya. Contohnya apa Mbak Hacis? Pasti teman-teman sudah sering banget itu kayak zol-zol gitu. Omeprazol, esoprazol, pantoprazol, lansoprazol. Yang belakangnya zol-zol itu adalah golongan PPI. Caranya, cara kerjanya PPI bisa untuk ngatasin obat lambung itu karena dia PPI ini dapat mengikat enzim H+ atau K+ atau ATPase pompa proton ya di sel parietal lambung secara irreversible gitu. Sehingga produksi asam lambung itu ditekan paling kuat. Nah, efek penuh butuh waktunya tuh 2 sampai 3 hari tapi bertahan lama 24 jam sampai 48 jam. Nah, catatan pentingnya teman-teman, obat paling efektif untuk GERD itu sedang dan berat itu tukak lambung dan eridikasi H. pylori kombinasi antibiotik ya untuk PPI. Diminumnya nih ya, 30 sampai 60 menit sebelum makan pagi agar optimal. Nih untuk PPI. Kemudian efek sampingnya sakit kepala, diare jangka panjang, atau defisiensi B12 bisa menyebabkan hipomagnesemia. Itu dari golongan PPI. Lanjut ketiga, keempat ya, sukralfat. Golongan sukralfat itu adalah contohnya itu sukralfat sirup, andapsin gitu. Mekanisme kerja dari sukralfat sendiri adalah dia itu lingkungan asam. Sukralfat itu kan kalau di lambung itu kan asam ya teman-teman ya. Nah, sukralfat itu dia membentuk lapisan gel lengket yang nempel di permukaan mukosa atau tukak lambungnya. Jadi, untuk pasien-pasien yang sudah lambungnya itu ada luka, nah itu biasanya dikasih sukralfat karena dia melapisin biar nggak asam lambung kita nggak kena ke lapisan dinding dinding lambung gitu. Nah, catatan pentingnya teman-teman untuk sukralfat itu dia diminum sebelum makan dan sebelum tidur dan hampir tidak diserap. Efeknya lokal. Jadi dia cuma melapisin aja, nggak diserap dalam tubuh gitu. Itu untuk sukralfat. Jadi untuk kasus-kasus yang sudah memang melapisi dinding lambung gitu ya teman-teman. Untuk efek samping sukralfat sendiri adalah konstipasi, rasa logam di mulut gitu. Ringkasan untuk teman-teman ya, antasida itu kerjanya cepat teman-teman. Antasida itu kerjanya cepat, efeknya singkat, gejala ringan sekali untuk penyakit emah yang baru gitu ya. Nah, itu antasida. Kemudian H2 blocker itu kerjanya kerja sedang, teman-teman. H2 blocker ya kerjanya sedang, cocok untuk gejala malam, nyeri ulu hati di malam hari. Sedangkan kalau PPI kayak omeprazol, lansoprazol gitu ya, kerjanya lambat tapi paling kuat, teman-teman. Dan untuk pasien-pasien yang sudah ngalamin GERD atau tukak kronis itu biasanya dikasih golongan PPI, omeprazol, lansoprazol gitu. Sedangkan kalau sukralfat itu bukan untuk kontrol asam kayak antasida ya, dia menetralkan asam lambung. Tapi sukralfat itu hanya eh, melindungi luka di lambung sebagai pelindung lambung gitu. Sebelum makan untuk melapisi lambung. Itu. Itu untuk mekanismenya ya teman-teman, mekanisme obat lambung. Kemudian efek samping tadi sudah ringkasannya ya antasida itu bisa menyebabkan diare. Apa yang menyebabkan diare? AL atau MG? Ada yang ingat? Yang anu Mbak, eh Ah, yang antasida, ya, antasida yang diare apa? AL atau MG-nya? Magnesium atau aluminiumnya? magnesium. Oke, yakin? Yakin? Oke. Kalau kalau konstipasi,
konstipasi. Ya, disebabkan oleh apa? Efek samping dari apa? Al atau Mg? Hmm. Aluminium atau magnesium? Aluminium. Oke, good. Mbak Erna berarti itu ya. Bagus Mbak Erna, bagus banget. Karena eh, soal ya, kalau teman-teman, kalau di soal UKM ya, uji kompetisi apoteker itu keluar. Jadi ingat-ingat. Tapi kalau untuk pasien biasanya enggak sih. Nah, kalau untuk H2 blocker itu dia efek sampingnya sakit kepala. Kemudian kalau PPI itu sakit kepala, diare, risiko jangka panjang itu bisa ke infeksi, defisiensi B12 gitu. PPI itu omeprazol, H2 blocker itu ya ranitidin, famotidin, yang dindin gitu ya. Antasida dan juga sulfat. Itu untuk obat lambung. Cuma 4, mudah ingatnya ya. Nah, untuk contoh obat di apotik penyakit lambung ya, ada antasida. Antasida itu gabungan dari magnesium dan juga aluminium. Contohnya polisilen, promah, milanta gitu. Dosisnya 1 sampai 2 tablet kunyah atau 5 sampai 10 mili suspensi. 3 sampai 4 kali sehari sesuai kebutuhan pasien. Cara minumnya saat atau setelah makan dan menjelang tidur dapat meredakan gejala cepatnya. Efek samping dari antasida, diare itu magnesium ya, Mg, konstipasi itu Al gitu. Dan dia juga bisa mengalami hipermagnesemia pada pasien gagal ginjal. Absorpsi untuk obat antasida, dia kerja lokal di lambung. Mg atau Al itu sedikit sekali diserap dalam tubuh karena dia hanya menetralisir dalam lambung aja biar asamnya nggak terlalu menjadi netral, jadi nggak sakit gitu, nggak begah. Kemudian kalau ekskresi, pengeluaran antasida dalam tubuh itu dia sisa tidak terabsorpsi keluar lewat feses, sebagian kecil lewat ginjal. Nah, jadi banyak obat-obat itu diekskresinya lewat ginjal gitu ya teman-teman. Kenapa Mbak Hasis sampaikan, teman-teman harus tahu kapan absorpsinya tuh di bagian mana, kemudian ekskresinya di mana, itu teman-teman biar tahu cara mengeluarkan atau mengedukasi pasien biar obat ini efektif dan juga teman-teman itu nggak mengalami efek samping atau memberatkan kerja organ dalam tubuh gitu. Nah, kalau misalnya dia kerja lewatnya di ginjal gitu, diabsorpsi di ginjal atau di empedu gitu. Nah, itu cara netralisirnya seperti apa? Itu perlu teman-teman pelajari. Nah, kemudian famotidin ya, H2 blocker atau ranitidin, contohnya famotidin, Hespem gitu ya. Nah, dosisnya 20 kalau untuk famotidin ya 20 miligram 1 sampai 2 kali sehari, maksimalnya 40 miligram per hari. Cara minum famotidin itu bisa dengan atau tanpa makanan. Dan kapan diminum famotidin? Itu malam, sebelum tidur atau saat gejala kambuh. Efek sampingnya sakit kepala, konstipasi atau diare, jarang sekali kebingungan. Kemudian absorpsinya diserap di usus, bioavailabilitasnya 40 sampai 45%. Ekskresinya sebagian besar lewat ginjal atau urin. Lanjut kita masuk contoh golongan PPI, omeprazol. Omeprazol, Losec gitu ya, lansoprazol gitu, esomeprazol. Dosisnya 20 miligram sekali sehari teman-teman, bisa 40 miligram bila berat banget. Dan cara minumnya 30 sampai 60 menit sebelum makan. 30 sebelum makan itu kenapa? Agar agar pompa proton aktif saat obat bekerja. Nah, kapan diminumnya? Pagi. Kalau untuk omeprazol ya, pagi sebelum sarapan. Jika 2 kali sehari, maka pagi dan malam sebelum makan. Efek sampingnya adalah sakit kepala, diare, konstipasi ya, risiko jangka panjang, defisiensi B12, jadi bisa kita tambahkan vitamin B12 ya, hipomagnesemia. Kemudian absorpsi untuk omeprazol itu diserapnya di usus halus, teman-teman, stabil dalam kapsul enterik, tidak rusak di asam lambung. Untuk golong-golong itu ya. Kemudian ekskresinya di metabolisme di hati. Ekskresinya lewat urin dan feses.
Jadi perbanyak air putih. Lanjut kita di golongan contoh obat sukralfat ya. Itu adalah contohnya sukralfat sirup andapsin. Dosisnya 1 gram 4 kali sehari sebelum makan dan sesudah tidur. Sebelum tidur, mohon maaf. Sebelum makan dan sebelum tidur. Cara minumnya sebelum makan dengan air putih. Efek sampingnya konstipasi, mulut kering, rasa logam. Absorpsinya hampir tidak diserap sistemik ya. Bekerjanya lokal dengan membentuk lapisan pelindung di lambung aja. Nah, untuk ekskresinya keluar lewat feses, obat tetap dalam lumen di lambung. Nah, lalu bagaimana Mbak Hasis konseling untuk pasien-pasien mah? Teman-teman harus tahu nih, minum obatnya sesuai waktu yang pertama ya, agar kerjanya itu maksimal. Kapan sebelum dan kapan sesudah. Kemudian kurangin kopi, pedas, jangan langsung rebahan setelah makan. Kemudian kalau muntah darah atau BAB hitam atau sulit menelan, maka teman-teman harus rujuk ke dokter. Teman-teman pernah nggak sih dapat kasus pasien yang beli obat mah itu tapi kombinasi? Kan obatnya golongannya ada cuma 4 ya. Antasida, kemudian ada H2 blocker, kemudian PPI, dan juga sukralfat. Pernah sering terjadi pasien itu kombinasi obatnya. Atau pasien sudah minum antasida. Apa sih Mbak Hasis yang perlu kita tambahin untuk pasien tersebut gitu? Kombinasi obat mah. Nah, pertama, kombinasi antara golongan antasida dan PPI, misalnya omeprazol ya. Kenapa dikombinasikan? Itu PPI karena PPI, golongan PPI, omeprazol ya, itu butuh waktu beberapa hari untuk bekerja optimal. Karena butuh inaktivasi di pompa proton baru. Sedangkan antasida itu kerjanya cepat, menetralisir asam saat itu juga. Nah, praktiknya teman-teman, PPI itu diminum pagi sebelum makan, antasida diminumnya bila ada gejala perih mendadak. Itu cara edukasinya. Konseling pasiennya, jangan minum antasida terlalu dekat dengan obat omeprazol ya. Beri jeda lebih kurang 2 jam. Jadi ini perlu disampaikan ketika teman-teman ngasih obat antasida dan omeprazol, jangan diminum berbarengan, tapi harus dijedah minimal 2 jam gitu ya. Karena kenapa? PPI itu dia Kak, kontrol ya. kalau untuk minumnya itu baiknya PPI dulu atau antasida dulu? Nah, ini bisa kita lihat kalau misalnya gejalanya itu memang langsung perih mendadak, perlu obat cepat, maka kita minum antasidanya dulu untuk menetralkan asam lambung. Setelah 2 jam baru dikasih yang omeprazol, gitu. Antasida sebelum makan, 30 menit sebelum makan, nanti setelah makan 2 jam baru minum omeprazol. Gitu Mbak, Mbak Yeni. Oke, Mbak Hacis. Karena balik lagi ya, kalau PPI itu dia sebagai kontrol jangka panjang, teman-teman, sedangkan antasida pertolongan cepat. Nah, kemudian kombinasi antara golongan PPI dan sukralfat. Nah, kenapa golongan PPI ini dikombinasikan dengan sukralfat? Karena PPI itu dapat menurunkan produksi asam, teman-teman. Sukralfat itu melapisi mukosa atau tukak lambung. Dia mempercepat penyembuhan luka di lambung. Praktiknya omeprazol itu 20 miligram, diminumnya pagi sebelum sarapan, untuk omeprazol ya sebelum sarapan, sukralfat 1 gram atau 4 kali sehari sebelum makan dan menjelang tidur. Dan ini nggak boleh dikombinasikan teman-teman. Hmm? Jeda minimal 30 menit sampai 1 jam antara PPI dan sukralfat. Kalau diminum bersamaan, sukralfat itu bisa menghambat absorpsi dari itu PPI. Artinya apa? Ketika kalau misalnya memang harus berbarengan ya, minumnya itu sukralfat melapisi omeprazol dulu teman-teman.
Kalau untuk Om sukralfat itu karena dia tidak di itu ya, tidak diserap oleh tubuh dan penyerapannya itu lebih lama, teman-teman. Jadi minumnya omeprazol dulu baru sukralfat gitu. Paham ya? Berarti asal minumnya 1 kali sehari aja, Mbak. Betul. Pagi sebelum sarapan, kemudian sukralfatnya itu bisa 4 kali sehari setelah kalau berbarengan dengan omeprazol ya. Tapi kalau misalnya kan omeprazol cuma 1 kali ya. Nah, Ya. sukralfat siangnya atau itunya malam menjelang tidur itu boleh. Pokoknya minimal jeda antara golongan PPI, omeprazol gitu ya, dengan sukalfat itu 30 menit sampai 1 jam antara PPI dan sukalfat. Karena dia sukalfat itu bisa menghambat absorpsi dari PPI. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai intinya ini adalah kalau sukalfat duluan yang diminum, itu dia bisa menghambat absorpsi dari PPI. Jadi minumnya PPI dulu, kayak omeprazol pagi pagi gitu. Malam sukalfat gitu. Paham ya? Atau nambah Pak. bingung? Paham ya? Oke, lanjut. Kombinasi antara PPI dan H2 blocker atau ranitidin, famotidin yang din-din gitu ya. Kenapa dikombinasikan antara golongan omeprazol gitu, zolzol sama din-din itu? Ada pasien dengan gejala malam hari atau PPI bekerja siang hari tapi kadar asam bisa meningkat pada malam hari, maka ditambah H2 blocker. Gitu. Prakteknya teman-teman, kalau PPI, golongan PPI itu diminumnya pagi sebelum sarapan kayak omeprazol tadi ya. Sedangkan famotidin, ranitidin malam sebelum tidur. Konseling ke pasiennya, kombinasi ini hanya untuk kasus tertentu aja, bukan rutin untuk semua pasien. Sampaikan efek samping, sakit kepala, pusing, diare juga untuk kombinasi dari PPI dan H2 blocker. Terakhir nih, kombinasi antara antasida dan juga sukalfat. Kenapa jarang disarankan? Antasida itu bisa mengganggu ikatan sukalfat ke mukosa lambung. Efektivitasnya turun, teman-teman. Praktiknya, kalau terpaksa dipakai bersamaan beri jeda minimal 30 menit. Karena kan kalau antasida dia hanya menetralkan asam lambung. Kalau sukralfat dia melindungi lapisan lambung gitu. Jadi nggak ada yang ngobatin teman-teman. Makanya untuk antasida dan sukralfat itu jarang banget kombinasi kedua ini. Biasanya ya antasida sama PPI, antasida dengan H2 blocker. Nah itu bisa. Tapi kalau ini jarang sih teman-teman. Karena dari mekanismenya juga nggak ada untuk ngobatin itunya ya, sekresi asam lambungnya gitu. Nah, hal penting dalam kombinasi ya teman-teman, tujuan kombinasi itu antasida kerjanya cepat, PPI itu dia mengontrol jangka panjang, H2 blocker itu dia kontrol malam, kalau sukralfat dia sebagai proteksi mukosa, jadi kombinasi bukan asal banyaknya teman-teman, tapi sesuai target, gejala, dan fase penyakit. Sudah berapa lama, sudah minum obat apa aja. Nah, itu perlu teman-teman tanya untuk pasien-pasien penyakit lambung atau MAH ya. Jadi antasida itu untuk kerja yang cepat atau dia nyeri banget nih atau ada nyeri ulu hati gitu langsung kasih antasida karena kerjanya cepat. Tapi kalau untuk kontrol jangka panjang biar asam lambungnya tidak berulang kasih golongan PPI. H2 blocker itu untuk mengontrol malam hari kalau dia nyerinya sering di malam hari. Sukralfat proteksi mukosa ya. Nah, potensi interaksi ya teman-teman, sukralfat dan antasida bisa mengganggu absorpsi obat lain, zat besi ya, tetrasilkin, fluoroquinolon, antibiotik. Beri jeda 2 sampai 4 jam. Maka cara mengatasinya beri jeda 2 sampai 4 jam. Jadi tanya juga kalau misalnya dia minum obat sukralfat sama antasida ya, dia minum obat golongan antibiotik nggak gitu. Kalau misalnya minum obat golongan antibiotik tetrasiklin ya, maka dikasih jeda 2 sampai 4 jam minumnya. Nah, durasi terapinya teman-teman, kalau PPI itu biasanya 8 minggu untuk ulkus. Kalau antasida dan sukralfat itu sesuai gejala aja. Evaluasi rutin ya, jangan gunakan PPI atau H2 blocker terlalu lama tanpa indikasi yang jelas.
Hmm. Ini sehari-hari, Pak. Orang minum di sini sehari-hari orang minum. Nah, itu dia teman-teman dua materinya sangat padat ya, terkait tentang vitamin, mineral, dan juga obat lambung. Ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman dari materi tadi? Pak, Atau pusing? ntar Lebih pusing mana nih hari ini? Kayaknya hari ini deh, Mbak. Wih, hari ini. Karena masih banyak istilah asing sih ya, ya Mbak Erna ya. Heeh. Jadi otaknya bekerja dua kali lebih keras. Iya, biasanya otakku nggak bekerja, sekarang bekerja, Mbak. Oke. Terus kan di sini Mbak banyak sekali ya kayak omeprazol mereka itu lebih gunakan dia sehari-hari. Terus cara kita untuk kayak kasih tahu sama pasien tuh gimana ya untuk kayak kalau bisa begitu kita alihkan begitu Mbak gimana? Nah, tergantung Mbak. Jadi kalau obat lambung kan, diagnosis juga. Kalau dia memang obat rutin, boleh digunakan ya. Paling efektif untuk omeprazol itu akan ada kalau dia kambuhan atau memang dia ada gejala GERD yang ada pemantauan dokter itu tetap kita kasih aja gitu ya. Tapi kalau kalau dia taunya omeprazol dari temennya yang penyakit kayak misalnya dia nggak percaya antasida, tapi dia pertama kali mah nih, maka perlu kita edukasi. Jadi Mbak Erna harus tahu dulu dia omeprazol itu sudah minum obat apa aja. Jadi dokter tuh nggak langsung kasih omeprazol biasanya. Awalnya ditanya sudah berapa lama, ada apa makanannya, apakah penyebab makanannya sering makan pedas atau bersoda gitu ya. Nah itu juga perlu diketahui. Nah, kenapa banyak digunakan ya teman Mbak Erna ya omeprazol ini dalam sehari karena omeprazol ini termasuk obat paling efektif Mbak Erna untuk menurunkan asam lambung. Dia itu cocok untuk pasien dengan GERD ya, tukak lambung atau tukak duodenum atau usus gitu ya. Dan dia juga cocok untuk pasien yang mengalami nyeri ulu hati kronis atau dia ada penyakit terapi kayak H. pylori ya, kombinasi antibiotik. Nah, tapi masalah penggunaan jangka panjang banyak pasien pakai omeprazol ini tanpa kontrol dokter. Tadi balik lagi ya. Padahal ada loh risiko bila digunakan lama, kayak defisiensi vitamin B12. Karena asam lambung penting untuk menyerap vitamin ini, teman-teman. Kalau dia selalu minum obat omeprazol, otomatis kan akan menurunkan ekskresi asam lambung dalam asam asam lambung gitu ya. Nah, sedangkan tubuh itu butuh loh vitamin B12. Nah, makanya itu penyerapan vitamin 12 itu ke dalam tubuh itu akan berkurang. Kemudian, penggunaan masalah penggunaan jangka panjang omeprazol itu adalah defisiensi magnesium dan kalsium juga dapat meningkatkan risiko osteoporosis dan patah tulang untuk pasien-pasien yang sering minum omeprazol atau golongan yang zol-zol itu ya. Kemudian, infeksi saluran cerna, teman-teman. Karena asam lambung itu berkurang, bakteri itu lebih mudah berkembang. Dan dia juga punya ribon asid hipersekresin. Bila dihentikan mendadak setelah lama pakai, asam lambung itu bisa melonjak tiba-tiba. Nah, jadi untuk omeprazol itu juga nggak boleh berhenti tiba-tiba, Mbak Erna. Jadi harus ada pendampingannya, karena dia bisa takutnya ketika dia hentiin itu obat omeprazol, asam lambungnya langsung naiknya tiba-tiba, itu juga lebih bahaya. Jadi inti edukasi ke pasien ya, untuk pasien yang omeprazolnya minum rutin tanpa ada pengawasan dokter, omeprazol itu bagus untuk terapi sementara, teman-teman. Bukan diminum terus-menerus tanpa indikasi. Bila keluhan tidak membaik dalam 2 minggu, harus rujuk ke dokter. Apa yang salah gitu, teman-teman? Jangan jadikan omeprazol sebagai obat rutin harian tanpa kontrol kecuali ada indikasi medis. Misalnya GERD yang kronis, boleh.
Tuka lambung berulang, itu boleh. Pasien minum obat tertentu, misalnya ada NSAID ya, jangka panjang anti nyeri kemarin ya. Jadi tugas kita teman-teman, tugas apotik atau konsultan obat, tugasnya Mbak Erna sama Mbak Yeni itu menjelaskan bahwa omeprazol itu bukan obat mah biasa seperti antasida. Dia obat yang paling kuat menekan asam lambung, tapi ada resiko kalau dipakai sembarangan. Gitu. Paham Mbak Erna? Iya, Mbak. Berarti omeprazol ini bukan obat yang dikonsumsi jangka panjang ya Mbak Hafiz? Tergantung, kalau dia GERD-nya memang kronis, tadi ya tukar lambung berulang, boleh. Tapi kalau dia cuman asam lambungnya tahu dari temen, temennya sudah kena asam lambung, dia baru sebulan 2 bulan kena asam lambung langsung omeprazol, jangan gitu. Terus Mbak Acis, kalau ada misalnya pasien dengan keluhan saya eh, asam lambung, terus dia keluhan asam lambungnya itu selalu diare. Mm. Terus obat apa yang harus saya kasih? Dilihat dulu, dia Hmm. itu habis makan apa, apakah karena penyebab obat asam lambungnya, atau memang penyakit lain gitu Mbak Erna. Jadi harus dikasih tahu dulu. Kalau dia misalnya minum obat asam lambung langsung diare, berarti efek samping dari itu ya obat asam Iya. lambung. Tapi kalau misalnya dia memang dia tiba-tiba diare itu kan beda kasusnya ya Mbak Erna. Tapi bagaimana untuk pasien yang mengalami efek samping diare untuk obat Iya. asam lambung gitu ya? Kalau yang datang keluhan ke saya itu kalau setiap naik asam lambungnya, kalau dia kambuh asam lambungnya katanya Mbak Acis, dia itu akan diare. Kalau dia asam lambungnya langsung dia diare. Kalau asam lambungnya kambuh dia itu diare. Sudah minum obat setelah minum obat itu atau pas asam lambungnya naik? Pas asam lambungnya naik Berarti sebelum sebelum minum obat. obat. Iya, katanya dia bilang dia itu kalau jadi disarankan sama dokternya itu selalu sedia obat diare. Karena kalau asam lambungnya naik dia itu langsung diare kalau kambuh. Oke. Berarti yang betul kalau misalnya memang karena asam lambung ya, terlalu banyak asam di lambung, dia menyebabkan diare, itu maka harus dihindari antasida dan magnesium, teman-teman. Mbak Erna, dihindarin Iya. antasida dan magnesium. Kemudian bisa pertimbangkan kalau kalau dia harus diobatin dia itu mahnya kan, biar dia nggak berulang. Karena kan mah itu bisa pakai pertimbangan H2 blocker atau ranitidin. Ini Oke. cocok untuk pasien dengan gejala malam atau yang tidak tahan efek samping antasida. Nah, berarti pasien yang langsung diare itu dia nggak boleh minum antasida gitu ya. Nah, Ya. jika gejala sedang sampai berat itu bisa digunakan omeprazol atau pantoprazol lebih jarang memicu diare dibandingkan antasida gitu. Nah, biasanya kalau untuk pasien-pasien yang sudah kayak itu biasanya sudah ada GERD atau tukak lambung. Dan itu biasanya diagnosis dokter dulu, Mbak Erna. Mm-mm. Gitu. Kemudian tambahkan sukralfat bila ada tukak ya atau iritasi. Jadi bisa kombinasi dari sukralfat dan juga PPI, omeprazol, untuk pasien yang sudah ngalamin asam lambung langsung diare. Katakan bahwa lambung itu berbeda-beda cara kerjanya. Ada yang cepat tapi bikin diare, ada yang lebih aman untuk jangka panjang. Tadi PPI sama H2 blocker. Sama dianjurin juga Mbak Erna, makannya harus teratur, kurangin kopi ya, pedas Oh, dan lemak. Karena faktor ini juga bisa memperburuk lambung sekaligus memicu diare. Nah, jadi bisa ditanya, Ibu habis minum kopi atau pedas berlemak itu juga bisa memicu diare. Jadi pemicunya harus dikurangin atau dihindari biar dia nggak diare lagi ketika dia mah. Gitu. Oke? oke Mbak Cis. Ada lagi? Ada lagi? Nanti bertanya di grup kalau ada tiba-tiba ada pertanyaan. Oke. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita lanjut nih. Terakhir ya, pembahasan terkait tentang bagaimana sih cara mengatasi komplain pasien. Tadi kasus pertama itu ketika pasien sudah
beli obat di kita tapi dia nggak sembuh gitu ya. Nah, penyebab umum teman-teman untuk mengatasi komplain ya, penyebab umumnya itu karena obat kosong, harga lebih mahal. Kalau lebih Oh, murah dia nggak komplain dia. iya Efek wajib. samping pelayanan gitu ya. Obat kosong, harga, efek samping pelayanan. Berarti ada tambah satu lagi, obat tidak sembuh ya. Nah, cara mengatasinya teman-teman wajib kita sebagai tim konsultan obat ya, mendengarkan, tunjukkan empati. Jangan pasien komplain kita juga dalam kondisi yang tidak siap menerima gitu ya. Jadi kalau misalnya Mbak Erna lagi PMS gitu, lagi haid, ada pasien komplain, coba Mbak Yeni yang lagi nggak haid keluar. Karena ketika orang komplain, kita ngadepinnya juga emosi, Iya. nah itu akan lebih besar masalahnya teman-teman. Jadi ketika ada komplain, pastikan kondisi teman-teman dulu ya. Pastikan ngadepinnya itu dalam keadaan paling slowly lah ya, paling bisa menerima gitu. Jangan sampai lagi panas-panas atau baru datang kena komplain itu orang lain dulu deh. Minta tolong misalnya Mbak Yeni atau Mbak Erna, Mbak Sofi gitu ya, saling tolong gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah mendengarkan teman-teman, karena ilmu mendengarkan itu mahal banget. Tunjukkan empati ketika ada pasien komplain. Kemudian klarifikasi dulu dengan bahasa sederhana. Dia komplainnya kenapa? Harganya mahal, obatnya kosong, atau efek samping gitu ya. Atau obatnya nggak sembuh. Aduh. Klarifikasi dulu. Setelah kita klarifikasi, maka kita tawarkan solusi. Tadi betul tuh Mbak Erna, sudah benar. Alternatif generik, jelaskan harga untuk obat kosong ya. Obat harga mahal, jelaskan harganya, kenapa bisa mahal gitu misalnya. Edukasi efek sampingnya. Tadi kalau dia nggak sembuh, tadi Mbak Erna bagus banget sudah tambahkan vitamin untuk dan penggantian obat biasanya gitu. Karena vitamin itu hanya membantu Mbak Erna. Jadi Iya. harus obat utamanya, diagnosis utamanya ya itu teman-teman harus bisa membaca ini jam terbang biasanya teman-teman sudah minum obat apa aja, sudah ke dokter atau belum itu perlu teman-teman gali ya informasinya. Nah, kuncinya untuk mengatasi komplain pasien itu adalah komunikasinya ramah teman-teman. Pelanggan loyal meski awalnya komplain. Karena ketika teman-teman sudah ramah, sudah ngasih tahu gitu ya, sudah klarifikasi, sudah menawarkan solusi, dan dia merasa didengarkan, dia mendapatkan solusi dari keluhan tersebut, dia akan jadi pelanggan loyal. Itu yang kita alamin teman-teman. Yang Mbak Haris cerita terkait tentang pasien yang nunggu lama dia itu ternyata abang Gojek nunggu lama dari salah satu kita tuh kerjasama dengan Go Apotik juga gitu ya. Go Apotik Halodoc gitu kan. Nah, tiba-tiba di Google review kita itu ada yang dapat bintang satu pelayanan lama, obat kosong gitu ya. Itu bintang satu apa yang kita lakukan? Kita cari ini akunnya apa, akunnya siapa. Pokoknya kita sampai dapat dia kita kunjungin teman-teman, sampai kita kunjungin gitu ya ke rumahnya gitu. Segitunya pasien komplain. Penting banget. Dan sekarang alhamdulillah ketika keluhannya itu kita kasih tawarkan solusi, kita klarifikasi, kita dengarkan dan dia jadi pelanggan loyal teman-teman. Bahkan dia sering apa ya merekomendasikan apotek kita ke orang lain. Nah, itu teman-teman. Oke, sudah di akhir sesi nih Mbak Erna sama Mbak Yeni keren banget. Kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya. Waktu minum waktu minum kunci yang efektif antasida. Kapan teman-teman? Minum eh 30 menit sebelum makan. Betul. Dia mekanismenya gimana? Mekanismenya dia bekerja cepat. Betul. Dia menetralkan asam lambung. Kalau Ya, PPI, omeprazol. omeprazol dia 30 eh, menit sampai 1 jam sebelum makan. Betul. Cara kerjanya. dia Lambat tapi kuat. mm-mm.
tahan lama. Tahan lama. Fe. Kalau Fe, Anu, ini apa? FA itu ranitidin. Oh, ranitidin. Malam dia. ora yo. Eh, bukan deh. Dia itu bertahannya 6 jam sampai 12 jam. FE. Eh? FE. Saya Oh, tulisan. saya kira yang Ayo apa? Mana yang FE? Nyatet nggak? Kok aku nggak ada tulisan FE ya? FE. Oh, FE itu anu. Apa? Ayo. Wah, tulisannya FE ya. Sama. Sukralfat bukan sih? Ora yo. FE itu apa? Oh, itu yang bersama Apa? vitamin ini FE. Iya, betul. Vitamin. Bukan obat lambung. Kan ini sesi akhir, jadi kita merangkum dari materi pagi, vitamin, mineral, dan lambung. Vitamin ya. Betul, itu adalah vitamin teman-teman atau disebut dengan zat besi. Nama darah kan, Mbak? Nama iya, nama darah. Ada catatannya nggak? Ada. Awas ya. Ada walaupun ya tulisannya bagus. Oke, jadi zat besi, Fe itu adalah zat besi teman-teman. Dia diminumnya sebelum makan, tapi bisa sesudah makan jika ada mual. Nah, Ya, zat besi ini itu adalah salah satu mineral yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk hemoglobin dan membuat mioglobin dan mengandung kerja, mendukung kerja enzim dalam produksi energi dan metabolisme sel. Gitu. Nah, kemudian vitamin larut lemak apa aja? vitamin C, Ayo, larut lemak vitamin C. salah. Salah tuh, Kak. Vitamin Apalagi? Terus vitamin D, Apalagi? vitamin C, vitamin D. vitamin B, Salah. Ah, kan sudah tadi vitamin B, vitamin A, Salah. D, E, Nyerah? ini vitamin Ada 4 dia itu. vitamin tulang. Apa tuh? vitamin E. Vitamin D bekerja dia lemak dalam tubuh tuh kan benar. Iya vitamin E Mbak Cis. Betul. Apalagi? Ada 4. Vitamin D, Betul. Apalagi? Vitamin D vitamin K, Betul. Apalagi? ini tadi Satu lagi. Fe. apa lagi? Oh, Itu mineral. vitamin apa lagi satu? Ada singkatannya. Singkatan Ah, ah. B6, Salah. Tadi pernah dijawab sih. Satu lagi. B1. Salah. Apa lagi? B12, Salah. B12. vitamin B,
Nyerah? Satu lagi loh. B3. Salah. Apa? Ayo D, Mbak Erna apa? E, E, D, K. Eka, Eka, Betul, D. K. K, E. Satu E. lagi. C. Salah. C itu lewat air, Pak Say. Soalnya aku di sini cuma bilang begitu. Soalnya vitamin A, Mm-mm. B, A, C, B, C, K. Ini D, kan kulit E, dan K. membantu dalam lemah. Ih, nyerah deh Mbak Cis. Hayo lo, padahal dah di mana ya? Baterai sembilan kan, Pak. Ini. Nih, baca. Mbak Cis. Gak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Ini Mana semua. ya? Kenapa? Waduh. PT. Ini. Ini. A, A, Ayo lo asal sebut. Kok nggak oh, bisa di next ya? D, Udah. D, D. D, E, Bukan, K. bukan. Salah. Oh ya, betul A. Apa tadi? Ini guys, jadi untuk larut lemak itu A, D, E, K. Disingkat A, D. Gitu ya. Nah, Iya. jadi kalau untuk obat-obat atau vitamin yang mengandung AD, vitamin A, D, E, K, minumnya dengan makanan berlemak karena absorpsinya lebih Larut lemak. cepat. Nah, A, kalau untuk larut air, itu vitamin B dan C aman diminum kapan saja dan lebih setelah makan. Oke, udah paham ya? iya Mbak Cis. Paham. Keren. Lanjut lagi. Vitamin larut air sudah kapan saja sudah. Pantangannya nih, FE, jangan bersamaan. Jangan bersamaan minum kopi. Betul. Atau Minum kopi apa? Dengan obat lainnya. obat lainnya apa? Antasida dan teh. Karena dapat mengganggu absorpsi. Kemudian, antasida jangan diminum bersamaan dengan antibiotik tertentu. Beri jeda berapa jam? 4 jam. Oke, 2 sampai 4 jam. Sampaikan efek samping ringan, mual, konstipasi, sakit kepala agar pasien tidak panik, justru merasa didampingi. Itu ya teman-teman. Iya Mbak Cis. Oke, sudah selesai materi kita pada siang hari ini. Apakah kalian mendapatkan manfaatnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. dapat. Pak, nggak pening-pening. Ngangong-ngangong. Ya Allah, Alhamdulillah ya guys, kalian sudah hebat banget, sudah mau belajar terkait tentang vitamin, obat lambung, dan juga cara mengatasi komplain. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk sekarang belum. Tapi Belum. nggak tahu ke depannya. Mbak Cis yang nanya. Nah itu, Mbak Cis yang nanya. atau Mbak Haji yang nanya. Mau kalian nanya atau Mbak Haji yang nanya? Aduh, aduh. Mulai mencari Nggak pertanyaan. usah, Pak. Oke, oke, Mbak Hasis mau menyampaikan ini aja, menyampaikan kemajuan teman-teman. Suka nggak lihat rapot kalian? Kalian lihat Suka. rapot kalian nggak sih? Lihat. Lihat ya. Nah, ini Tapi guys, untuk minggu ini terlalu perhatian. kalian hebat loh minggu ini Yes. pernah achieve di di tiga ITP-nya. Artinya itu Masya Allah. adalah teman-teman sudah bisa cross-selling. Yeay.
Kata pasien, Kayak telat gitu deh tepuk tangannya. Nah ya ini kan guys, satu pegang HP Mbak Cis. oh gitu. Kita fokus ya minggu depan itu di cross selling dulu teman-teman karena Mbak Erna nih masih di bawah teman-teman. Summary-nya ya. Itu Iya Mbak Mbak Erna Cis. di 57.000 Mbak Erna. Jadi rata-rata transaksi Aku, penonton Mbak Erna itu 57. Tertinggi Mbak hmm. Fafah 62.000. Mbak Yeni nih kok kalah di 61.000. Kurang 200 perak. Tipis banget Coba. itu ya. Nah, ya ini yang ingin Mbak Haji sampaikan kalian tuh keren banget karena proses kalian itu dari dua jadi ketiga itu kalian punya potensinya teman-teman. Mana ya ITP? Nih di sini. Di minggu ini nih kalian tiga, tiga nih ya, tiga. Mbak Erna yang belum pernah tiga nih. Hmm. Mbak Diambil terus sama mereka Mbak. Hmm? Mbak Erna mau mau itu enggak? Mau coba challenge minggu depan minimal 2 hari deh, 2 kali itu Mbak Hajiz pengen Mbak Erna achieve seharinya 3 ya, cross sellingnya ya. Oke. Itu Oke tuh ya. tiga kayak kita menawarkan atau kayak bagaimana ya Mbak Jis? Soalnya kalau kayak kan misalnya orang beli obat ya, saya sering juga kayak beli misalnya apa obat flu, terus kalau kayak anak kan kayak demam batuk flu, saya kasih itu misalnya parastamol, terus ditambahkan bye-bye fever, ditambahkan lagi kayak Cesa kayak begitu sih bukan sih tapi harganya misalnya murah-murah itu masuk nggak sih Mbak Hacis aku tuh nggak ngerti-ngerti gitu. Oke, bagus. Itu masuk Mbak Erna. Masuknya di ITP-nya, produk P ya, P. Produknya jadi tambah 3 ya. Nah, tapi itu akan mengecilkan ITV-nya Mbak Erna rata-rata per nota. Jumlah transaksinya itu pasti di bawah 60 gitu. Nah, bagusnya itu satu notanya 60.000, kemudian ada 3 item gitu Mbak Erna. Pengennya Mbak Hajiz, Mbak Erna, Mbak Hajiz yakin sih Mbak Erna bisa di 3 ya Mbak Erna ya. Mbak Hajiz, Menurut eh, cuma emang aku jarang anu sih Mbak Hacis. Kadang-kadang aku lagi ngimput kayak begitu ah, orang jualan mm-mm. apalagi kalau anu lagi stok Heeh. Jadi barang. pokoknya Mbak Erna nanti seminggu ke depan minimal ya, minimal dalam 2 hari itu ITP-nya itu di 3. Oke? Insya Allah. Nah, itu Kak, karena sudah dampingin Tanya Mbak Yeni nih, Mbak Yeni sudah tiganya berapa kali nih ya? Satu, dua, banyak kali Mbak Yeni nih. Nih, 4 di tanggal 1, tanggal 30. Tuh Mbak Erna. karena aku tuh gini Mbak, orang tuh sudah transaksi selesai jadi transaksi. Terus bilang Ah, lagi, oh iya, nambah lagi tuh satu lagi. Jadi dalam satu nota itu kadang-kadang tapi terpisah-pisah. Saya itu kebanyakan, jadi kita ngobrol kan beli ini ya, terus kayak tawarkan habis itu kita kan ngobrol dulu. Saya itu kebanyakan sering bacot ngobrol ya. Habis itu pasien tuh, oh oh iya tambahkan ini satu ya. Terus habis itu lupa kenapa nggak sekarang ini kan ini gini-gini. Langsung bilang, oh iya jadinya dia dalam satu nota Mbak Ajis. oh. Jadi sebelum sebelum transaksi notanya itu ditanya dulu, Bapak mau nambah lagi nggak gitu sebelum dicetak notanya gitu, Mbak Erna. Enggak, habis itu kita ngobrol dulu kan kayak oh Pak ini bagus kayak tadi kan beli misalnya beli vitamin mata dengan obat mata terus saya bilang Pak bagusnya pakai vitamin mata enggak saya sudah gini bilang oh iya ini saja Pak iya terus kan ngobrol iya Pak ada juga pasien dari sini dari Amunggedo gitu terus dia pakai vitamin mata ini ternyata sekarang matanya enak nggak merah lagi kayak gitu kan jadi Nah, ngobrol lah Mbak terus bilang oh ya udah tambah vitamin mata lah ini kan ini Pak aku tuh lagi baku lomba nota nah mungkin aku batalkan kan Mbak Hajiz. nggak mungkin. Jadi Mbak Erna pokoknya ya gimana caranya Mbak Erna dalam dalam satu nota itu ada 3, oke?
Oke, Mbak Hacis. Bisa itu, Kak. Iya. Oke, tapi Mbak Erna keren banget ya karena omsetnya penyumbang utama dan dia ranking satu berturut-turut di penyumbang omset ya dan ini juga di 33 juta. Selamat buat Mbak Erna. Pertahankan dan tingkatkan ya. Nanti tinggal di ITP-nya ya Mbak Erna ya. Nah, kalau Iya. untuk Mbak Yeni nih, Mbak Yeni itu luar biasa ya. Orang baru ya, orang baru tapi semangat belajarnya luar biasa. Itu kreatifnya juga karena dia yang paling banyak achieve ya Mbak Yeni ya di tiga. Bisa tiganya tuh bisa sampai 10 kali ITP dia tuh di tiga Mbak Yeni. Alhamdulillah. Kalau keren Mbak Yeni. Hanya saja Mbak Yeni ya, hanya saja Mbak Yeni itu kalau by omset itu di ranking terakhir di dibandingkan Mbak Erna dan Mbak Sofa di 15,9. Jadi PR-nya Mbak Yeni itu harus memperbanyak transaksinya. Jadi nominalnya harus dinaikin ya, paling nggak sama lah nggak ke Mbak Sofa ya. Oke? Cis, insya Oke, semangat Mbak Yeni, Mbak Erna. Bismillah, kalian pasti bisa ya. Kalau ada kesulitan, jangan susah, jangan sungkan-sungkan chat di grup ya. Oke, Karena oke. Mbak Hajiz akan mendampingin teman-teman untuk selanjutnya ya. Bismillah. Itu akan menjadi sesuatu ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman yang bisa diimplementasikan ya ke masyarakat ya teman-teman ya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan teman-teman? Nggak ada sih, Mbak. belum ada, belum ada. Belum ada ya. Saya lagi fokus ini Mbak Hacis untuk Apa tuh? 100.000 lah. Oh. Amin ya Allah. Terkait itu kemarin, tugas kemarin gimana? Ada kesulitan? Kasus, yang kasus aku belum kerjain Mbak Hacis, sumpah. Ayo, kenapa belum dikerjain? Soalnya Soalnya lagi sibuk, Mbak. bersamaan stok sih Mbak Hacis, jadi kita kayak datang beli ya, ngobrol-ngobrol habis itu lanjut lagi stok. Kan kalau Kalau stok yang nggak bisa hipertensi nyebrang. kan banyak, Mm-mm. tapi nggak sempat nyatat. Tapi kalau ini pasti karena kan langsung ya, langsung dengan pembelian, terus langsung kita data di HP, terus kayak kalau untuk pasien itu ada data pasien, tapi kita belum kayak fokus karena kita fokusnya di stok kemarin, stok dengan barang datang kan numpuk. Karena 5 dos, Mbak. Dos besar, Mbak. karena saya pikir kalau saya lama stok, terus ini barang kan belum saya input-input, jadi kita nggak bisa keluar barang. Jadi saya bilang, aduh fokus dulu deh stok kayaknya. Oke. Kayaknya Oke, oke, dimaklumin ya untuk minggu kemarin. Minggu depan pokoknya PR-nya tadi ya Mbak 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 Erna sama Mbak Yeni ya. Oke, semangat. oke Oke. siap. Oke, terima kasih teman-teman. Ada lagi yang ingin disampaikan? Gak ada Mbak Cis. Nggak ada ya. Oke, kalau sudah nggak ada, Mbak Haji senang banget ketemu Mbak Erna, Mbak Yeni, antusiasnya, belajarnya, semangatnya gitu ya. Bahkan sampai evaluasi harian kalian tuh benar-benar ada peningkatan. Artinya Mbak Yeni dan Mbak Erna itu bertumbuh di Azra Medika gitu ya. Kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup dengan melafazkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, teman-teman, kita tutup akhirin dengan hamdalah dan doa penutup majelis sudah ya tadi. Kita foto. Oke, satu, dua, tiga. Cheese. Oke, sebentar. Kita simpan dulu. Lagi satu, dua, tiga, gaya. Satu, dua, tiga. Oke, thank you teman-teman. See you next Sabtu ke depan. Iya, Oke, kita mau bahas apa? Sabtu ah, depan mau bahas apa nih? nantilah aku tanya Sofa. Oke, Mbak Sofa Depan ya. nanti chat Mbak Hasis ya, PR-nya. Oke, Oke, Mbak. oke, Kalian siap. mau ngasih Mbak Sofa PR apa?
PR itu yang kasus tensi itu dengan diabetes kita belum kerjakan. Oke. Itu kan belum selesai, Mbak. Sabtu depan ya. Iya, Yes. oke, Mbak. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.